Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahim via online seperti ini. Semoga menjadi silaturahim yang penuh keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin, ya. Dan semoga waktu kita yang kita lalui hari ini weekend, akhir pekan, tapi Ibu Bapak tetap mau berkenan hadir dalam majelis ilmu ini, semoga menjadi waktu yang penuh keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini alhamdulillah saya bersyukur bisa mendapat kesempatan silaturahim seperti ini, ya. Karena kita sudah paham dahsyatnya Allah memberikan kesempatan silaturahim dan kita harus bisa memanfaatkan peluang-peluang silaturahim yang Allah berikan pada kita. Baik, saya ingin meminta sesi kita ini walaupun kita online, tapi kita merasa seperti ada di satu ruangan bareng-bareng. Seperti kita hadir di sanggar Al-Quran bersama-sama hari ini. Ya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan kita merasakan ada kebersamaan. Jadi nanti kalau kami minta, kirim komen coba di chat Zoom misalnya. Ya. Nah, silakan. Ibu Bapak mohon berkenan kirim komennya, jawaban atau pertanyaan, kirim di chat Zoom, ya. Dan kalau kita aktif, kita merasanya kayak dekat satu ruangan bersama-sama, walaupun sekarang dalam kondisi kita di tempat yang terpisah-pisah seperti ini, ya. Ya, nanti kalau kami minta kirim jawaban di chat Zoom atau di grup WA, ya, kalau ada grup WA-nya, ya silahkan nanti bisa kita ramaikan, kita jadikan ini sebagai forum-forum pembelajaran yang tetap interaktif, ya. Baik, Ibu Bapak sekalian. Saya akan share screen dan nanti file ini akan kami share buat Ibu Bapak semua, ya. Oke. Saya akan mulai untuk share screen-nya. Iya. Ibu Bapak silakan pandangi dulu taman yang indah ini. Ya, silakan dilihat taman yang indah ini dan rasakan kita sedang ada di taman seperti ini. Ya. Oke. Rasain kita dengan keluarga kita, dengan teman-teman dekat kita sedang ada di taman ini. Apa yang kita rasakan kalau kita ada di taman seperti ini? Oke, silakan tuliskan apa yang Bapak Ibu rasakan. Kalau ada di taman seperti ini, silakan tulis di chat Zoom. Ya, oke, yuk. Silakan kirim jawabannya di chat Zoom. Apa yang kita rasakan kalau kita ada di taman seperti ini? Masya Allah, ini alhamdulillah sudah ada yang mengirimkan jawaban-jawabannya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Sejuk, ya, dari Bu Rin sejuk, dari Bu Yasmin seger, ya. Dari Pak Hafiz bahagia, ya. Pak Agus segar, Bu Riani senang. Jadi takut nginjek ya dari Pak Munawar, ya. Sejuk dan damai, ya. Rasa tenang, damai, bersyukur atas nikmat Allah. Insya Allah, ya, dari Bu Fitri, ya. Dari Pak Rajo, suasana yang sangat indah, ya. Damai, apalagi kalau ada bidadarinya. Waduh, dari Pak Sugeng nih, ya. Oke, kemudian bahagia dari Pak Haikal. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga yang barusan kita tuliskan, ya, itulah yang kita rasakan hari ini, ya, sejuk, tenang, bahagia, damai, fresh, ya, itulah yang kita rasakan hari ini. Dan betul tadi oleh Ustaz Ikhwan disampaikan, ini kita seperti ada melihat taman surga. Sejatinya hari ini kita sedang ada di taman surga saat ini, ya, karena majelis ilmu adalah satu di antara taman-taman surga yang ada di muka bumi. Itu pesan Rasulullah buat kita, ya. Sekali, majelis ilmu adalah satu di antara taman-taman surga yang ada di muka bumi. Jadi sebenarnya saat ini kita sedang ada di taman surga seperti ini.
Ya, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita juga untuk bisa berkumpul bersama di taman surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, Bapak sekalian, bagi Allah mudah saja. Allah sudah mengumpulkan kita bersama di majelis Zoom ini. Bagi Allah mudah mengumpulkan kita bersama-sama nanti di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Semoga kita tetap istiqomah dalam kebaikan-kebaikan seperti ini. Oke, untuk lebih barokahnya kita awali untuk sesi kita dengan ucapan basmalah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semakin mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, ini ada 3 komitmen belajar yang ingin saya sampaikan di awal supaya sesi kita yang singkat ini menjadi sangat bermanfaat. Ya. Yang pertama adalah ya silahkan jaga kebersamaan dan interaktif. Nanti mohon berkenan ya tadi kirim komen, kirim jawaban di chat Zoom atau di grup WA. Oh, ini kita ada grup WA ya, kajian Sabtu Sanggar Al-Qur'an ya. Nanti silakan, ada beberapa yang jawabannya saya minta kirimnya di grup WA. Ada juga yang kita minta kirim di chat Zoom ya. Oke. Yang kedua adalah catat ide atau gagasan. Jadi sangat mungkin ketika mengikuti slide demi slide, Bapak Ibu akan muncul ide gagasan dalam pikiran. Nah, itu penting betul untuk dicatat. Maka tolong jangan diem aja gitu ya. Di sebelahnya siapin kertas dan alat tulis. Nah, nanti segera begitu muncul ide-ide cemerlang dalam pikiran kita, cepat ditulis ya. Kalau materi mau ditulis silahkan, tapi nggak penting-penting banget ya. Materi nanti saya share. Yang paling penting tadi yang muncul dalam pikiran kita itu yang penting dicatat, karena itu nggak ada di slide ya, itu adanya di pikiran Bapak Ibu sekalian ya. Oke, jadi dari sini saya ingin mengamalkan ini setelah ini, saya ingin melakukan ini setelah ini. Nah, itu penting untuk dicatat ya. Dan yang ketiga ya, mohon sebentar kita selama sesi ini kita fokus pada agenda training. Bukan training ya, ini namanya apa ya, majelis kita ya, banyak fokus pada majelis kita sampai pukul 11.30 lah ya, fokus. Saya paham amanah Ibu Bapak banyak ya, tapi mohon sebentar saja sampai 11.30 kita fokus, insya Allah akan banyak manfaat yang akan Allah titipkan bagi kita, dan semoga urusan-urusan berikutnya saya doakan semoga Allah mudahkan dan lancarkan urusan ya. Baik Ibu Bapak sekalian, oke. Jadi mohon fokus, dan ini saya kasih kuis sebentar ya. Pengen tahu fokus atau belum di sesi awal ini ya, saya kasih kuis. Ayo, saya tampilkan 10 detik. Kalau dituangkan kopi, cangkir nomor berapa yang duluan penuh? Kirim jawaban di chat Zoom, silahkan. Ya, lihat dulu baik-baik, lalu kirim jawaban di chat Zoom. Cangkir nomor berapa yang duluan penuh? Saya hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, oke. Ya, silakan kirim jawabannya. Wah, ini sudah banyak jawaban yang masuk ya. Saya lihat dulu 5, 9, 4, 8 nggak ada tadi kayaknya ya. 9 kali maksudnya ya. 4, 9, 4, 5, 9, 7, 4, 9, 5, 9, 7, 7, 4, 7. Cangkir 4, cangkir 9 ya. Oke. Baik, saya tutup dulu pagarnya. Ya, pagar jawabannya, semoga tidak ada yang loncat pagar lagi setelah ini. Oke, baik. Kita cek siapa yang sudah fokus ya. Tadi paling banyak kirim jawaban cangkir nomor 4 dan 9 ya. Oke. Coba dilihat Ibu Bapak sekalian. Cangkir nomor 4 ini ternyata ada tutupnya di atas sini. Sudah saya perbesar biar lebih jelas. Ada tutupnya di sini, jadi nggak bisa keisi ya. Oke. Gimana dengan cangkir nomor 9? Sebelahnya nih. Ternyata 9 juga sama, ada tutupnya di sini. Ya, maaf, ini bukan prank ya. Ini emang begitu dari tadi ya. Jadi mohon maaf yang jawabannya 4 dan 9 belum tepat ini jawabannya ya, karena ada tutupnya rupanya. Gimana dengan cangkir nomor 7? Nah, nomor 7 ternyata juga ada tutupnya di atas sini ya. Maka yang akan terisi adalah cangkir nomor 5 ya. Alhamdulillah tadi beberapa jawabannya tepat, cangkir nomor 5 ya. Silakan yang jawabannya tepat ucapkan hamdalah ya. Dan yang jawabannya belum tepat silakan istighfar ya. Semoga yang ucap hamdalah, ucap istighfar sama-sama dapat pahala ya. Oke. Baik Ibu Bapak sekalian, ini pembuka saja supaya kita fokus dengan sesi kita ya. Baik, nanti masih ada kuis-kuis berikutnya, pokoknya fokus saja terus ya. Oke, ini sedikit untuk perkenalan biar nanti saling menyapanya lebih enak ya. Nama lengkap Muhammad Apud Kusairi. Silahkan di sini yang panggilnya enak saja lah, mau Pak Apud atau siapalah ya. Oke, nomor WhatsApp di 0811 837 550 ya.
aktivitas Direktur Traskerja Tamadani dan konsultan budaya kerja organisasi. Alhamdulillah dengan amanah-amanah yang memberikan ini, saya mendapat kesempatan untuk bisa silaturahim ke 34 provinsi di Indonesia. Alhamdulillah ala kulli hal, memberikan training sembari traveling. Ya, jadi hobinya traveling, tapi amanahnya memberikan training. Jadi sekalian dijalani dua-duanya. Alhamdulillah ala kulli hal. Saya doakan semoga Bapak Ibu sekalian juga mendapat kesempatan bisa silaturahim ke saudara-saudara muslim di seluruh penjuru negeri ini ya. Alhamdulillah. Dan saya juga sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan bisa memberikan training sembari traveling juga silaturahim di beberapa negara di Eropa, di Belanda, Belgia, Prancis, Jerman, Austria dan Swiss ya. Waktu itu mendapat kesempatan sekitar 2 bulan untuk keliling di 15 kota ini, menemui para mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di beberapa negara di Eropa ini. Ya. Baik. Ya. Nah, ini tema kita kesempatan baik hari ini, yaitu meraih syukur dan bahagia walau pandemi. Ya, walau pandemi. Kita paham pandemi ini tantangan buat kita ya. Pandemi ini tantangan. Tapi bukan berarti gara-gara pandemi kemudian syukur dan bahagianya itu hilang. Jangan sampai ya. Saya ingin cerita. Ini ada yang di kereta kayaknya ya. Oke. Baik ya. Saya ingin cerita satu kisah ini. Ada yang tahu siapa nama ibu kita ini? Ya. Oke, emang nggak viral banget. Kalau artis baru viral gitu ya. Jadi ibu kita ini namanya Mbah Pon. Beliau tinggal di Yogyakarta. Sehari-harinya beliau jualan nasi pecel di sebuah pasar di Jogja. Ya. Dan walaupun usianya sudah sepuh, anak-anaknya sudah dewasa semua, dan anak-anaknya sudah pada jadi orang. Maksud jadi orang itu sudah pada sukses ya. Ada yang pejabat di pemerintah daerah, ada yang dosen, ada yang pengusaha. Ya. Dan anak-anaknya semua sudah membujuk ibunya, ibu, mbok, sudahlah, berhentilah untuk jangan dagang di pasar lagi. Untuk kebutuhan sehari-hari kami yang memenuhi ini sebagai syukur kami sebagai birrul walidain kami kepada mbok yang sudah membesarkan kami selama ini. Mbok nggak usah repot-repot ke pasar jualan kayak gini tiap pagi gitu ya. Biar di rumah saja. Kebutuhan mbok sehari-hari kami yang penuhi. Itu permintaan anak-anaknya yang merasa mereka selama ini sudah dibesarkan luar biasa oleh ibunya ini. Namun ternyata tidak ada satupun anak mereka yang sanggup menghentikan ibunya untuk tidak berdagang. Ya. Ibunya masih terus berdagang. Kenapa ternyata? Kok nggak mau disuruh berhenti? Karena rupanya sang ibu punya kebahagiaan tersendiri dengan cara dagangnya. Pagi-pagi dia sudah nyiapin barang dagangannya, ya. Pada subuh berangkat ke pasar, sampai di pasar ketemu dengan teman-teman lain sama pedagang, bertutur sapa, bertukar berita dengan mereka. Saya itu nggak lama datanglah mulai pelanggannya satu persatu, saling bersapa akrab dengan pelanggannya. Itu kebahagiaan yang sudah dijalani sekian puluh tahun. Dan dari situ juga, Masya Allah ya, rezeki buat anak-anaknya bisa sukses sekolah dan kuliah, bahkan kemudian sukses dalam kehidupan profesinya. Dari situ semua bermula. Dan sang Mbah Puan ini tidak ingin selama dia hidup dia dicerabut dari kebahagiaannya tadi. Jadi walaupun anak sudah menjanjikan fasilitas ini itu di rumahnya, kalau mau santai-santai, nggak usah bingung-bingung. Ternyata bukan di situ kebahagiaan dari sang ibu ini. Ya. Kebahagiaannya tadi dia bisa ketemu dengan teman-teman sama pedagang, ketemu dengan para pelanggannya, bercerita bersama mereka, itu kebahagiaan. Ya, Masya Allah ya. Ini kisah ini kisah nyata yang menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa kok ada ya orang tua kita yang tinggal di kampung, mungkin kita ingin membahagiakan mereka, kita bawa ke kota, ke tempat tinggal kita. Di rumah kita di kota, kita siapin apa saja dia mau. Mau makan apa, kita siapin. Mau hiburan apa, ada TV, ada wifi, segala macam. Mau diantar kemana, kita antar lah bahasanya gitu ya. Tapi ternyata mereka nggak betah berlama-lama di rumah kita. Ya. Kita pengennya seminggu 2 minggu lah di rumah kita. Tapi ternyata baru hari ketiga sudah pengen minta pulang.
Nah, kita bertanya-tanya, kurang apa kami di rumah? Ya. Tempat tidur, ruang kenyang, pakai AC misalnya sudah kita siapkan. Makanan enak apa saja sudah kami sediakan. Mau hiburan, ada wifi, ada TV besar lagi sudah kami sediakan. Kok masih nggak betah di sini? Apa nggak bahagia ibu kita? Nah, di situ rupanya. Bagi orang tua kita yang memang dari kecilnya mereka tinggal di kampung, ada kebahagiaan lain yang hilang ketika mereka tadi kita minta tinggal bersama kita di kota. Ya. Apa itu? Ya sangat mungkin mereka pagi itu keluar dari rumah, menghirup udara segar, memberi makan hewan-hewan ternak mereka, entah itu ayam, bebek, mereka kasih makan, ya. Setelah itu nyapu halaman, setelah itu bertutur sapa dengan tetangga yang lewat di kanan kiri, ya. Itu kebahagiaan yang sudah mereka alami selama ini. Dan ketika ada di kota, hilang semua itu tadi. Mereka ada dunia yang asing, walaupun secara fasilitas, secara fasilitas kita bisa menyiapkan apa yang mereka inginkan. Tapi ternyata bukan di situ kebahagiaan bagi mereka, ya. Ada hal lain yang membuat mereka bisa berbahagia dalam hidup ini. Oke, baik Ibu Bapak sekalian, itu sebagai kisah pembuka. Nah, sekarang pertanyaan. Tolong kirim jawabannya di grup WA, ya. Di sini ada 2 grup WA ya di sini, ya. Ini sekali lagi, kirim jawabannya di grup WA kita. Oh ya, oke, ada 2 grup WA di sini, ya. Oke, pertanyaan seperti ini, Ibu Bapak sekalian. Mana duluan? Ya, dari 2 poin berikut ini. Yang pertama adalah, ya, bahagia dulu atau bersyukur dulu. Ya, oke. Ya, silakan kirim jawabannya di grup WA, ya. Silakan. Bahagia dulu atau bersyukur dulu? Silakan. Sekali lagi, saya mohon jawabannya di grup WA. Ini ada 2 grup WA rupanya, ya. Silakan. Mana lebih awal, lebih dahulu, ya. Bahagia dulu atau bersyukur dulu? Silakan. Nah, ini alhamdulillah di grup WA kita sudah ramai jawaban-jawaban yang masuk. Nanti kita lihat, ya. Apakah bahagia yang membuat kita bisa bersyukur atau bersyukur yang membuat kita bisa bahagia, ya. Sekali lagi mohon kirimnya di grup WA, ya. Nah, biar grup WA kita barokah. Nah, di grup WA sudah banyak ini, ya. Bersyukur dulu. Bahagia dan bersyukur selalu berdampingan, Masya Allah, ya. Ya, Fansat ada yang belum masuk grup kajian sahabat ini. Oh, demikian. Yeah. Siap, baik. Oke, ini jawabannya ada beragam, tapi dominan saya lihat jawabannya bersyukur dulu, ya. Oke, ya, baik. Ini semakin banyak yang menjawab bersyukur dulu. Jadi bersyukur itu akan membuat bahagia, ya. Sekecil apapun bersyukur akan membuat bahagia. Tapi kata yang lain mengatakan dengan bahagia kita jadi gampang bersyukur, gitu katanya, ya. Oke, baik. Nah, sekarang yuk kita hadapi pertanyaan ini dengan kondisi kita hari ini. Ya, oke. Teman-teman sekalian, Ibu Bapak sekalian, hari ini kita sedang berhadapan dengan apa ini? Pandemi. Luar biasa ini efeknya pada kehidupan, ya. Anak-anak kita tadinya pagi berangkat sekolah ini, mas sekarang sampai siang masih di rumah saja, gitu, ya. Megang HP terus, ya, karena tadi online belajarnya, ya. Masya Allah. Bapak-bapak yang tadinya berangkat ke kantor, sekarang digilir, ya. Ada yang sebagian di kantor, sebagian ada yang di rumah, Masya Allah, ya. Ibu-ibu yang biasanya ke mall, sekarang harus bawa surat vaksin mau ke mall. Kalau belum ada surat vaksin nggak boleh masuk ke mall, Masya Allah, ya. Nggak kebayang kayak gini sebelumnya, ya, Masya Allah, ya. Dan kita nggak tahu ini sampai kapan ini, ya. Nggak, PPKM sampai tanggal berapa nggak tahu, ya. Ini masih diperpanjang terus statusnya, ya, Masya Allah. Jadi ini yang kita hadapi saat ini. Gimana? Bahagia? Ya, tetap bisa bersyukur dengan kondisi ini? Nah, di sini Ibu Bapak sekalian, kita yakin dengan pesan Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Wallahu ta'ala fi kitabil karim, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sampai 2 kali diulang, Masya Allah. Apa artinya?
Ya, kita yakin. Ini kesulitan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi. Tapi kita ada kemudahan, ada peluang di balik kondisi pandemi ini yang Allah sudah siapkan. Maka kata kunci bagi kita adalah, yuk, syukuri dulu kondisi yang ada hari ini. Insya Allah dengan bersyukur kita akan menemukan banyak peluang-peluang berikutnya. Dan ketika peluang tadi bisa kita manfaatkan, ini akan bertahan kebahagiaan. Dan dengannya kita bisa bersyukur lagi, berbahagia lagi, bersyukur lagi, berbahagia lagi ya. Oke. Jadi kata kunci awal, yuk silahkan tetap jaga husnuzan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Ibu Bapak mohon berkenan, tolong dia jaga husnuzan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memberikan kondisi pandemi supaya kita bisa banyak dari kita bisa mendapatkan hikmah, bisa mendapatkan hidayah, bisa berpikir lagi, bisa belajar lagi, masya Allah. Alhamdulillah. Dulu nggak terbayang anak-anak sekolah online, bapak bekerja online. Sekarang udah keseharian hari ini. Ya. Alhamdulillah, kita bisa terus menjalani kehidupan. Jadi, stop menyalahkan pandemi. Oke? Pandemi ini kenyataan. Takdir Allah. Tapi terus-menerus menyalahkan takdir Allah, menyalahkan kenyataan, itu satu kesalahan yang sangat fatal. Ya. Kita pakai saja konsepnya anak muda. Anak muda punya konsep kayak gini. Ini keren. Ya. Apa itu konsepnya? Kayak gini. Lari dari kenyataan itu, nggak ada garis finishnya. Ya. Lari dari kenyataan itu nggak ada garis finishnya. Ingat, pandemi ini kenyataan. Ya, tapi terus-menerus menyalahkan pandemi itu nggak ada garis finishnya. Jadi yuk hadapi saja. Dengan tadi husnuzan kita pasang dulu. Insya Allah dengan husnuzan syukur akan dapat, bahagia akan kita peroleh. Ya, oke. Saya tunjukkan lebih detail. Kenapa kita bisa berbahagia, bisa mendapatkan kemudahan di tengah kesulitan yang ada saat ini. Ya. Nah ini ingat tadi. Bersama tantangan pasti ada peluang. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Selama kita menjaga husnuzan dan syukur kita. Ya. Ini ibaratnya kita sekarang, tadinya kita lagi jalan. Di jalan yang lurus dan lapang. Oh enak, biasa saja ya. Anak-anak berangkat ke sekolah. Kita berangkat setiap pagi ke kantor. Yang ibu mungkin bisa belanja bebas di pasar, di mall, segala macam. Itu jalan lurus dan lapang yang bertahun-tahun kita jalani. Namun apa yang terjadi kemudian? Kita ketemu dengan yang namanya ini pandemi, tikungan. Ketemu namanya tikungan. Tadi jalan lagi lancar, lurus lapang, ketemu tikungan. Dan mata kita melihat, kok kayak gini? Mata kita mengatakan ini jalan buntu nih. Nah, mengatakan ini jalan buntu, itu berpikir negatif. Ya. Tapi orang-orang yang berpikir positif, orang husnuzon dikedepankan, dia mengatakan, tenang aja. Ini bukan jalan buntu, ini cuma tikungan. Ya. Cuma tikungan. Dan wajar, namanya tikungan, jalannya agak slow, agak melambat sedikit, nggak apa-apa. Yang penting jalan terus, jangan berhenti. Ya. Dan kita optimis, husnuzon. Di depan sana, itu ada jalan yang lebih lurus dan lebih lapang sudah menanti kita. Ya. Baik, jadi sekalian, Ibu Bapak sekalian, yuk kita jaga husnuzon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lagi tikungan kita nih. Namanya tikungan tadi, wajar, jalannya agak lambat sedikit. Yang penting jangan berhenti. Ya, yang belajar jalan terus, yang kerja jalan terus, yang belanja ya mungkin berubah caranya. Ya, yang penting jalan terus. Ya, ini ekonomi juga bisa jalan terus, walaupun agak-agak lambat sedikit. Ya, namanya tikungan ya. Bahkan ada orang-orang yang punya keterampilan tertentu, justru mereka orang-orang yang cari tikungan. Di tikungan mereka bahkan bisa ngalahin lawan-lawan atau pesaing, kompetitor mereka. Coba kalau yang pernah nonton MotoGP, balapan motor MotoGP, siapa tuh jago-jagonya? Coba tulis nama-namanya di chat Zoom. Silakan Ibu Bapak tulis siapa nama orang-orang yang jago nyalip di tikungan bahkan mereka ya. Yang lain agak lambat, justru dia cari peluang untuk bisa mengalahkan lawan-lawannya. Siapa itu nama jago-jago tikungan tuh? Ya. Nah ini sudah ada jawaban yang dikirimkan. Rossi. Matteo, Rossi, Marquez, Rossi, ya, betul sekali. Pedrosa, Soeharto, siapa ini maksudnya? Bang Rossi, oh ini yang paling populer Rossi di sini ya, betul sekali. Ya, beliau memang yang paling populer karena paling senior di antara para pembalap yang ada sekarang. Ya, usianya sudah 40-an lebih. Tapi kabarnya Rossi sebentar lagi akan pensiun ya. Nanti yang siap menggantikan kayaknya namanya udah tulis Marquez ya.
Ini Kak Yasmin nulis Markus, itu kayaknya akan menggantikan. Nah, orang-orang ini, orang-orang yang belajar bagaimana caranya di tikungan itu nggak lambat, tapi di tikungan bisa nyalip lawan-lawannya. Nah, itu orang yang punya skill tertentu. Nah, kalau kita bisa punya skill itu ya mantap, kita bisa di tikungan kita bisa nyalip lawan-lawan. Ya contoh sekarang hari ini nih, siapa yang berjaya di tikungan? Perusahaan Zoom. Ya. Perusahaan Zoom berjaya sekali di lapangan hari ini. Ya. Yang lain agak melambat, wah dia dicari-cari banyak orang itu jasanya ya. Termasuk kita hari ini bisa belajar dengan fasilitas yang mereka sudah buat ini ya. Apalagi itu marketplace ya, pasar-pasar online. Orang khawatir mau ke mall kan tadi harus bawa surat vaksin harus segala macam lah. Ya kemudian dibatasi jumlahnya juga. Dengan marketplace orang bisa belanja sambil rebahan. Ya. Jadi masya Allah ini menjadi sebuah contoh bagaimana di tikungan pun ada orang-orang yang bisa dapat peluang. Nah kalau kita bisa seperti itu, kita bukannya suuzon sama pandemi, malah bersyukur alhamdulillah ada pandemi, saya dapat peluang gitu ya. Nah itu. Tapi ini orang-orang tertentu yang memang dia otaknya itu mikirnya jauh ya, bukan mikir yang biasa-biasa gitu ya. Nah yang biasa-biasa buat kita ya itu tadi, jalan aja terus walaupun agak lambat sembari menjaga optimisme, menjaga husnuzon. Di depan sana sudah ada jalan yang lurus dan lapang menanti kita ya. Amin ya rabbal alamin ya. Nah ini salah satu contoh bagaimana berpikir husnuzon yang luar biasa disampaikan oleh Bapak kedokteran dunia, namanya Ibnu Sina. Orang Barat mengenalnya dengan Avicenna. Dan memang julukan beliau adalah the fathers of the doctors, ya. Bapaknya kedokteran dunia. Beliau menyampaikan sebuah nasihat yang sangat dalam. Kalau kita terkena penyakit, apalagi kayak pandemi seperti ini. Ini nasihat beliau yang pertama. Kepanikan adalah separuh penyakit. Oke. Yang kedua beliau sampaikan, ketenangan adalah separuh obat. Masya Allah. Lawan katanya. Orang kalau panik itu di awal, itu sudah separuh penyakit mampir ke diri dia. Padahal belum sakit. Tapi otak yang panik tadi membuat jadi badannya jadi sakit. Mentalnya jadi sakit bahkan ya. Tapi kata beliau, ketenangan adalah separuh obat. Nah, tenang, yakin, optimis. Ya, husnuzon kita ya. Tenang itu separuh obat. Dan yang ketiga beliau sampaikan, kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Nah, kalaupun kita mungkin sudah terkena positif ya, terpapar, nah kesabaran itu awal dari kesembuhan. Yakin ini dari Allah yang Maha mentakdirkan kita untuk terkena penyakit, mungkin kita bisa istirahat, kita banyak zikir, dosa-dosa kita diampuni karena kita sabar dengan penyakit ini, Masya Allah. Ya, itu awal dari kesembuhan. Nah ini nasihat yang sangat dalam dari bapaknya para dokter sedunia ya, Ibnu Sina ini ya. Baik. Nah satu lagi, Bapak sekalian, kenapa kita harus optimis? Harus husnuzon. Sekarang kita berhadapan dengan suasana pandemi, di mana kita banyak diminta untuk tinggal di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, belanja dari rumah. Karena ini bagian dari ikhtiar untuk kita tidak terpapar atau kita tadi tidak menulari yang lain. Ini ikhtiar yang memang para ulama sepakat dengan ikhtiar seperti ini. Tapi coba bayangkan, seandainya kita harus stay at home dan ini kejadiannya misalnya di awal tahun 2000-an awal, apa yang bisa kita bayangkan saat itu? Harus tinggal di rumah dalam waktu yang lama, sementara handphone yang kita punya, kalau sudah punya handphone awal tahun 2000-an, handphone berapa? Sehingga saya awal tahun 2000-an, handphone yang paling keren itu handphone Nokia seri 3000, 3200, 3400, 3800. Itu handphone yang paling keren. Paling keren. Apa kemampuan handphone tersebut? Nah, bisa SMS. Ya, bisa telepon, bisa SMS, ada gamenya, ada. Gamenya apa? Yang ular-ularan itu. Itu gamenya. Bayangkan kalau pandeminya terjadi awal tahun 2000-an.
mati gaya kita. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Di rumah saja dengan handphone kayak begitu, masya Allah. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah takdirkan pandemi ini terjadi tahun 2020. Di saat kita sudah dikelilingi oleh gadget yang keren-keren, handphone yang keren-keren. Bukan cuma handphonenya, kita dikelilingi oleh fasilitas aplikasi yang, masya Allah, alhamdulillah. Ya, yang ini membuat kita bisa terus terhubung, terkoneksi dengan relasi-relasi sahabat-sahabat kita. Silaturahim bisa jalan terus, sekolah bisa jalan terus, kerjaan bisa jalan terus, bahkan bisnis bisa dimulai dan bisa jalan terus. Walaupun kita hanya di rumah saja. Nah ini kan, ya, kalau kita husnuzon, jadi gampang bersyukurnya. Alhamdulillah, pandemi terjadi tahun 2020 kayak gini. Ya, kita sudah punya handphone keren, dan handphone kita bisa install aplikasi-aplikasi yang keren ini, sehingga walaupun di rumah kita bisa terkoneksi, bisa belajar, bisa majelis bareng kayak hari ini. Ya, Insya Allah. Ya. Nah jadi silakan. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Sering-sering kita ucapkan kalimat tadi ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang Allah takdirkan bagi kita. Termasuk saat pandemi yang berat seperti ini, tetap alhamdulillah ala kulli hal. Tinggal bagaimana kemudian mewujudkan husnuzon dan syukur tadi menjadi bentuk amal yang membuat kita eksis di saat pandemi. Nah, berarti saat kita di rumah, kita harus melek bagaimana cara kita berkomunikasi terus, terhubung terus, silaturahim jalan terus dengan aplikasi-aplikasi yang ada ini. Nah, di sini kita ditantang untuk belajar lagi. Ya. Alhamdulillah, mungkin kalau WA sebagian besar kita sudah melek, bahkan baru bangun tidur aja sudah lihat WA gitu ya. Aplikasi terakhir yang kita buka sebelum tidur juga WA mungkin ya, nah, atau Facebook atau YouTube yang lainnya ya. Nah, hari ini kita pakai Zoom, masya Allah. Mau nggak mau harus melek. Kita menggunakan semua aplikasi yang ada ini untuk bisa tadi roda kehidupan kita biar jalan terus. Roda usaha kita, roda wirausaha kita bisa jalan terus. Nah inilah, alhamdulillah setelah tahun kedua ini, sekarang makin besar. Ada sebuah gerakan, gelombang yang dahsyat. Apa itu? Nah ini namanya ya. The rise of stay-at-home economy. Bangkitnya ekonomi berbasis stay-at-home. Walaupun mereka di rumah saja tinggalnya, tapi roda belajarnya, roda pekerjaannya, roda usahanya, roda silaturahimnya, itu bisa jalan terus. Nah, kalau dalam hal ini roda ekonominya, saya sudah dapat beberapa kabar nih, orang tua yang, ya maaf ya, perusahaannya kolaps, perusahaannya ambruk di saat kondisi pandemi, harus ada pengurangan pegawai, dia terpaksa dikeluarkan dari perusahaannya, tinggal di rumah saja. Tapi kan yang namanya ekonomi keluarga harus jalan terus. Ya. Pesangon ada, tapi ya cukup berapa lama. Nah dia mulai mikir, oh, oke, kalau gitu saya harus belajar. Oke, kita pasang wifi. Karena sekarang kalau punya wifi itu enak banget, bisa belajar banyak, bisa silaturahim banyak, bisa menjalankan roda bisnis yang baru. Setelah pasang wifi, dia mungkin nanya sama teman-temannya yang sudah berani memulai usaha, atau nanya ke anaknya yang sudah remaja yang melek dengan misalnya digital marketing. Mereka kolaborasi, mereka saling menguatkan, dan alhamdulillah ini yang kita mulai lihat hari-hari ini ya. Mereka yang dari rumah saja ternyata ekonominya bisa terus bergulir, bahkan bisa semakin melebar kemana-mana. Nah ini efek dari kita menjaga husnuzon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berhenti, stop menyalahkan pandemi. Ya, dengan husnuzon kita akan lebih mudah mensyukuri kondisi pandemi seperti ini. Ya. Baik, ibu bapak sekalian. Nah, slide berikut saya ingin fokuskan kita menyimak pesan Rasulullah SAW. Insya Allah pesan Rasulullah ini membuat kita semakin gampang bersyukur. Ya. Pesan Rasulullah berikut ini akan membuat kita semakin mudah bersyukur, dan dengannya kebahagiaan akan makin nempel ke kita. Ya.
Apa sih pesan Rasulullah yang membuat kita semakin mudah bersyukur dan mendapat kebahagiaan? Yuk, simak pesan Rasulullah berikut ini ya. Bahasanya simpel Rasulullah sampaikan. Seperti ini bahasanya. Man asbaha minkum aminan fi syirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Apa itu artinya? Nah, ini artinya ya. Barang siapa yang pada waktu paginya merasakan ketentraman hati, hatinya tenang, tentram, Insya Allah ya. Yang kedua, jasmaninya ya, sehat pada jasmaninya. Okay. Dan yang ketiga, indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan untuk hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, maka sungguh akan dunia telah dikumpulkan untuk dirinya. Masya Allah. Masya Allah. Coba kita ingat tadi pagi waktu kita bangun, dapat nggak 3 nikmat ini? Coba yang tadi pagi bangun dapat 3 nikmat ini, tulis di chat Zoom, hamdalah. Silakan, Ibu Bapak sekalian, yang tadi pagi bangun dan merasakan nikmat ini kita dapatkan. Ya. Pertama, hatinya tentram, jasmaninya sehat, fisiknya sehat, punya makanan untuk hari ini. Silakan tulis komen di chat Zoom dengan komen hamdalah. Alhamdulillah. Masya Allah. Banyak ini ya, banyak. Alhamdulillah ya. Bu Susi, Bu Rin, Bu Yasmin, Pak Agus, Bu Dian, ya, Pak Hafiz, ya, Bu Ari, Bu Nur, Bu Kusmawar, Pak Indra, Siti, Bu Karti, Pak Haikal, ya, Pak Rajo, Bu Maria, Pak Ikhwan, Ustaz Ikhwan, ya, Bu Sri, Bu Evi, Pak Rehan, ya. Masya Allah, ya, Bu Neni, Bu Riani, Pak Munawar, Bu Nur, Bu Rizka, Bu Zulfa, Bu Farida, Bu Fitria, Masya Allah. Ya. Pak Sugeng, Alhamdulillah, sedikit meriang, tapi sedikit ya, Masya Allah. Bu Yati, ya, Pak Taufik, Bu Desna, Bu Farida, Bu Eti, Masya Allah. Gimana? Kalau melihat hadis ini, ada nggak alasan untuk tidak bahagia? Jadi ternyata bahagia itu sederhana rumusnya. Ya. Kita menyadari nikmat yang Allah berikan, dan kita bersyukur, itu insya Allah bahagia dapat. Ya. Padahal kita masih pandemi sekarang nih, ya. Masih pandemi dan nggak tahu sampai kapan pandemi ya. Tapi ternyata Masya Allah, kita paling tidak bisa mengucap alhamdulillah tadi. Alhamdulillah, ala kulli hal. Ya, semoga Allah berikan nikmat yang semakin banyak pada yang tadi mengucap hamdalah ya. La in syakartum la azidannakum ya. Makin kita bersyukur makin Allah tambahkan lagi nikmatnya ya. Oke, Ibu Bapak sekalian, sekarang saya ajak untuk membahas lebih detail hadis ini. Ya. Nah, ini bahasanya bahasa mudah nih ya. Man asbaha minkum aminan fi syirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Oke, ya kita bahas yang pertama ya. Man asbah minkum. Siapa yang pada waktu paginya. Insya Allah ya. Inilah makanya pesan Rasulullah, bangun itu di awal hari. Di awal hari. Kalau bisa sebelum subuh kita udah bangun, Masya Allah. Ini saya nggak paham nih. Ini usia-usia berapa yang bergabung di majelis kita ya? Kalau melihat wajahnya cuma ada 2 di sini ya. Yang pertama usia muda, yang kedua usia yang lebih muda. Jadi buat kita saya yakin bangun sebelum subuh itu gampang. Gampang dan nikmat. Nikmat betul. Sekarang subuh jam 4:40. Kalau Bekasi, kalau Jakarta mungkin beda 1 menit lah ya.
Kita bisa bangun jam 4 lewat 10, itu seger banget ya. Lalu kemudian kita bisa awali waktu kita dengan tadi sholat tahajud ya, 4 rakaat tambah 3 witir, Masya Allah. Jadi pagi hari ini Rasulullah betul-betul prioritaskan bangun. Ya. Kalau orang dulu kan mungkin nggak paham hadisnya, tapi mereka tahu apa namanya hakikatnya. Maka apa pesan mereka kepada anak-anaknya? Jangan bangun kesiangan. Biar apa? Ya. Biar rezekinya nggak dipatok ayam katanya gitu ya. Itu orang dulu nasihat ke kita. Tapi ya pesan mereka, saya yakin pesan mereka adalah apa? Supaya kita lebih awal bangun hari. Jadi bukan saat azan subuh bangun, sebelum azan subuh kita udah bangun. Wah, Masya Allah segernya itu ya, luar biasa. Sekarang gampang, pasang alarm. Ya. Nanti pasang alarm jam 4, melek, matiin alarmnya, tidur lagi. Enggak ya? Alarm yang paling dahsyat apa? Alarm yang paling dahsyat adalah hati kita. Coba Bapak Ibu, jelang tidur, pasang, ya Allah bangunkan saya jam 4 ya. Ini kalau kita rutinkan minta kayak gitu, itu ada alarm otomatis di fisik kita. Jam 4 kita terbangun. Ya, entah emang kebangun, entah pengen buang air kecil, atau udah nggak ngantuk lagi, atau gerah misalnya, ya, kebangun kita, Masya Allah. Pasang alarm dalam hati kita. Insya Allah bangunin jam sesuai yang kita minta tadi ya. Nah ini, dan Rasulullah mendoakan untuk umatnya yang sudah terbangun di pagi hari. Ini doanya Rasulullah. Man asbaha minkum, siapa yang pada waktu paginya, dan doanya Rasulullah. Hendaklah ya dia bersyukur dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, doa Rasulullah setelah ini ya. Jadi ini yang kita bangun saat bangun pagi, bersyukur dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga husnuzan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka doa saat kita bangun tidur, apa doanya? Ya. Kalau mau lengkap adalah alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini anak-anak kita yang di TPA hafal biasanya doa ini ya. Nah, kalau kita yang mungkin agak susah ngafalnya, udah pokoknya minimal alhamdulillah. Bangun alhamdulillah dulu, Masya Allah ya. Alhamdulillah masih dibangunin. Berarti kita masih dibuka peluang untuk bisa nambah amal ibadah, dibuka peluang untuk bisa bertaubat hari itu. Masya Allah ya. Nah, kemudian kita akan semakin bahagia. Ternyata Rasulullah mendoakan ya. Mendoakan orang-orang yang bangun di awal pagi seperti ini. Ya. Oke. Apa doanya Rasulullah? Ini doanya Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Masya Allah. Ini, kalau Rasulullah sudah mendoakan gini, sudah makbul ini doanya. Tapi syaratnya tadi, kita sudah berpagi-pagi bangun. Ya. Berpagi-pagi siap bangun, bersyukur, alhamdulillah, optimis, husnuzon. Saya itu mulai fastabiqul khair, berangkat ke masjid. Yang laki-laki salat subuh di masjid. Ya. Kalau kita punya anak laki-laki sudah agak dewasa, ajak ke masjid. Ya. Wah, itu dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doanya Rasulullah nempel pada kita. Diberi keberkahan ya, bagi umatnya yang tadi sudah aktif di waktu pagi hari. Nah, ini. Jadi silahkan pasang alarm. Alarm yang paling keren adalah alarm hati kita, minta sama Allah, ya Allah bangunkan saya, ya Allah, jam 4, biar bisa, tadi, sholat subuh dulu, biar bisa sholat tahajud, berapa rakaat, tutup dengan witir, bisa doa puas sama Engkau, ya Allah, saya itu bisa berangkat jalan ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Berkah hari yang seperti itu ya. Nah, itu yang pertama, pagi. Nah, pada waktu dia terbangun pagi hari, apa syarat kebahagiaan? Ya, nah di sini, aminan fi syirbihi, tenang, tentram di hatinya. Dan untuk mencapai ketentraman, paling mudah dan paling dahsyat ketentraman itu adalah dengan ini. Pesan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Masya Allah. Tadi sudah kita bahas di awal ya. Kalau kita husnuzan pada Allah, yakin semua ini berjalan atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tenang hati ini. Ya, tenang walaupun mungkin kita di grup-grup ya banyak betul informasi yang bikin kita jadi ngedumel, jadi kesel segala macam. Ya. Nggak apa-apa itu bagian dari dinamika di grup-grup WA kita ya. Tapi tetap yang menentukan kita mau terpengaruh oleh enggak berita-berita yang bikin kesel tadi, yang bikin hati dan hari kita jadi rusak. Ya. Atau kita tetap jaga husnuzan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa menjaga untuk tidak terpengaruh oleh berita-berita yang tadi mungkin bikin kita kesel, bikin hari kita jadi enggak jelas, insya Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Semua kondisi ini tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga husnuzon. Nah, sembari setelah itu kita ikhtiar, apa yang bisa saya perbaiki dari hidup yang ada di sekitar kita ini. Sumbangsi saya apa? Ya, paling minim sumbangsi kita tadi kita sampaikan supaya orang lain juga tetap menjaga husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Baik. Ini ada kisah sahabat yang disebut Rasulullah sebagai ahli surga. Enak benar sahabat ini ya. Masih hidup di dunia, tapi Rasulullah sudah menyebutnya dia ahli surga. Jadi Rasulullah lagi pada ngumpul dengan sahabat-sahabat muda. Tiba-tiba Rasulullah diam, lalu bilang begini pada sahabat, sebentar lagi akan lewat di dekat kita seorang penduduk surga. Wih, itu para sahabat yang lain penasaran, siapa ini? Siapa yang orang yang masih hidup di dunia tapi sudah disebut sebagai penduduk surga? Begitu orang tadi lewat, sahabat-sahabat yang kenal dengan dia heran. Ini orang apa kelebihannya ini? Ya, kehebatannya apa orang ini? Kok sampai Rasulullah sebut dia ahli surga? Yang kenal dengan dia, tahu ini orang biasa-biasa aja. Ke masjid ya ke masjid ada. Sedekahnya juga ada, tapi juga nggak gede-gede amat, gitu ya. Kok sampai disebut ahli surga? Salah seorang di antara mereka yang penasaran, pengen tahu apa rahasianya. Ternyata setelah nginep berapa hari, bingung dia, nggak ketemu juga. Ini kayaknya orang biasa aja. Sholat malamnya ada, tapi nggak banyak-banyak banget. Baca Qurannya ada, tapi juga biasa-biasa aja. Kok disebut Rasulullah ahli surga? Apa sih amal hebatnya apa? Akhirnya dia nanya, saya sebenarnya nginep ini punya maksud, yaitu pengen tahu kamu punya amal apa sih sampai Rasulullah menyebut kamu sebagai ahli surga. Ya. Hanya kata sang sahabat ini, saya seperti apa yang kamu lihat selama ini. Gitulah amal saya. Tapi saya punya satu kebiasaan yang saya jaga. Apa itu kebiasaan kamu? Sebelum saya tidur, saya membayangkan orang-orang yang hari ini bermuamalah, bersilaturahim, berinteraksi dengan saya. Setelah itu, saya bukakan pintu maaf di hati saya. Kalau mereka ada yang bikin saya kesel atau bikin saya nggak berkenan. Itu yang pertama. Dia bayangkan, setelah itu dia maafkan. Buka pintu maaf untuk orang-orang ini. Bukan cuma itu. Yang berikutnya adalah dia doakan orang-orang ini supaya Allah berikan hidayah pada mereka. Masya Allah. Dan dengan cara seperti itu, dia bisa tidur dengan hati yang tenang. Plong hatinya ketika dia tidur. Dan bangun tidur pun dengan hati yang tenang. Ya. Nah ini. Jadi ternyata dia punya kebiasaan itu. Memaafkan dan mendoakan orang yang bermuamalah, yang berinteraksi dengannya di hari itu. Masya Allah. Ternyata amal yang sederhana ini boleh dibilang amal hati ya. Sekali ini amal hati. Dia lakukan rutin, dawam, istiqomah, menjelang tidur. Dan itu rupanya kata Rasulullah tadi. Ini orang ahli surga yang kayak gini ya. Nah ini, jadi ibu bapak sekalian, yuk kalau pengen bangunnya tenang di pagi hari, hatinya tenang, mulainya dari malam. Ya. Hatinya plong. Maafin orang-orang yang mungkin ada salah. Mungkin aja di antara mereka ada yang nggak sengaja membuat kesalahan pada kita nggak tahu ya.
Nah, setelah itu doakan supaya mereka tadi mendapat kebaikan dalam hidup ini. Masya Allah. Ada seorang sahabat yang melakukan hal seperti ini juga. Mendoakan orang-orang terdahulu. Siapa dia? Nah, ini kisahnya. Namanya Ka'ab bin Malik. Dia punya rutinitas. Sebelum tidur, dia doakan para pendahulunya dari golongan Ansar dan golongan Muhajirin. Yaitu sahabat yang namanya As'ad bin Zararah dan Utsman bin Ma'tun. Ditanya oleh anaknya. Anaknya mendengar bapaknya selalu doa kayak gini. Wahai ayahanda, siapa mereka ini yang selalu engkau doakan menjelang engkau tidur? Lalu jawab Ka'ab bin Malik, mereka berdua ini adalah dari golongan Ansar dan Muhajirin yang pertama kali wafat di Madinah. Jadi dia tidak melupakan jasa orang-orang ini yang sudah mendahului dalam keimanan, keislaman di kota Madinah, dan mereka wafat duluan. Ini ya. Jadi mendoakan. Jadi buat kita juga kalau mau hati tenang, tadi doakan orang-orang guru-guru kita, doakan orang-orang yang sudah berbuat banyak, orang tua kita sudah banyak memberi pada kita, masya Allah, doakan. Itu bikin hati jadi tenang gitu ya. Bahkan ini salah satunya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Insyaallah. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka dari golongan Ansar dan Muhajirin ini, mereka berdoa, ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang yang beriman. Ya Rabb kami, sungguh engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Nah ini, doanya Allah ajarkan dari Al-Quran ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Insyaallah. Jadi silakan, ini akan membuat hati kita tenang, dan hati yang tenang itu indah sekali ya. Masya Allah. Baik, itu rumus pertama kata Rasulullah kalau ingin merasakan kebahagiaan di hari itu ya, hati yang tenang. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, sehat di fisiknya ya, sehat di fisiknya, badannya ya. Masya Allah. Alhamdulillah tadi ada yang sedikit meriang ya, gak apa, itu semoga menjadi pendekat kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan meriangnya tadi ya. Dengan meriang kita jadi banyak zikir, jadi banyak mungkin tilawah Quran, jadi banyak istighfar ya, masya Allah. Dan itu insya Allah itu salah satu cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita dengan dikasih sakit. Nah itu kan, kalau husnuzan enak kan? Ya. Husnuzan sakit aja kita bisa bahagia, bisa bersyukur ya. Nah ini ajab min amril muslim. Ajib urusan kaum yang beriman ini. Ya. Dikasih nikmat, mereka bersyukur, itu bagus bagi mereka. Dikasih kesulitan, mereka bersabar, itu bagus bagi mereka. Ya. Dan itu hanya terjadi bagi orang yang ada tadi iman di hatinya. Ya, insya Allah. Nah, jadi ini wasiatnya luar biasa. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, dua nikmat yang banyak manusia merugi padanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Nikmat sehat dan waktu luang. Ya. Saya pengen tahu aja nih, ibu bapak yang sudah pernah positif COVID, coba bisa tulis, bisa ketik positif, ya, tanda plus. Yang sudah pernah, ya, yang sudah pernah, ya, saya juga. Ada lagi yang sudah pernah positif? Ya.
Wah, Masya Allah. Jadi penyintas nih banyak juga ya penyintas di sini ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini bagian dari nikmat Allah yang diberikan pada kita ya. 2 minggu harus di rumah saja, apa namanya itu, isoman ya, isolasi mandiri ya. Masya Allah. Saya merasa kok, iya alhamdulillah ya. Biasanya sehari 1 juz. Lagi isoman bisa dapat 2 juz, 3 juz sehari. Baca Qurannya ya, tilawahnya. Masya Allah. Oh, LC kata Bu Fitria, LC lulusan COVID ya. Ya, Masya Allah. Itulah, ternyata kalau kita khususnya pada Allah dikasih sakit juga tetap bersyukur. Nah, ini, ya. Tapi walaupun kita banyak keterbatasan, biasanya kita berangkat sholat berjamaah, giliran lagi positif kan kita harus jaga diri, jaga orang lain juga ya. Nah, itu diantara keterbatasan. Tapi kita makin merasa nikmat, aduh sehat tuh enak banget ya. Dan waktu luang, Masya Allah. Ini, kita kalau menyadari alhamdulillah sekarang lagi sehat, lagi banyak waktu, alhamdulillah. Syukur datang, bahagia datang dengan cara demikian. Ya. Sempat lihat kan kondisi berapa bulan lalu ya di Indonesia yang ya Allah itu oksigen lagi kurang di rumah sakit ya. Itu saya lihat fotonya di rumah sakit kami di RSUD Kota Bekasi. Itu harus bikin apa itu namanya tenda besar di depan IGD, saking nggak nampungnya IGD. Alhamdulillah 2 minggu terakhir sudah selesai ya. Tenda besar tadi sudah dicabut, IGD sudah nggak penuh lagi dengan orang-orang yang antri oksigen. Dekat rumah saya ada toko, bukan apa namanya, kios ya untuk pengisian oksigen. Dulu antri sampai malam tuh antri. Alhamdulillah sekarang sudah kembali normal. Nah ini mas sehat yang Allah berikan pada kita. Tolong dijaga tetap ya. Saya ulang-ulang nih saran dari pemerintah sekaligus MUI ya. Prokes, protokol kesehatan. Jangan abai dengan kondisi seperti ini. Tetap prokes dulu ya sampai kondisi ya betul-betul aman lah bahasanya. Saya rutin nonton di televisi siaran luar negeri Al Jazeera. Hari ini seminggu terakhir lah, ya itu beritanya heboh. Kasus COVID varian terbaru di Amerika melonjak 1000%. Apa yang terjadi di di Indonesia, kekurangan oksigen, sekarang terjadi di rumah sakit di Amerika. Kenapa itu? Mereka abai, ya, merasa vaksinasi mereka paling tinggi di dunia, hampir 55% ya. Indonesia 10% juga belum, mereka sudah 55%. Mereka abai dengan sudah vaksin 2 kali tadi, akhirnya mereka ya tadi liburan musim panas, kegiatan ramai-ramai di stadion gitu ya, sudah berlangsung biasa saja. Dan banyak yang nggak pakai masker lagi. Masya Allah, akhirnya ternyata apa yang tidak pernah mereka sangka terjadi hari ini. Itu rumah sakit penuh, oksigen kurang, mereka panik dalam kok bisa terjadi kayak gini ya. Orang yang meninggal juga jumlahnya tinggi dan memang yang sebagian besar wafat yang belum sempat tervaksin yang 40% sekian itu ya. Nah, jadi silakan kita walaupun alhamdulillah nih sudah agak melandai kondisi di negeri kita, tapi tolong tetap ya kita ikhtiar sesuai dengan saran dari para ulama lewat MUI kita, prokes tetap dijaga. Nah, kita hargai nikmat sehat seperti ini ya. Nah, satu ini ada nasihat dari saya punya rekan, beliau dokter ya, bukan dokter ahli olahraga. Dan beliau punya 3 nasihat untuk kita badan ini sehat dan bugar. Boleh dicatat silahkan. Apa saja? Yang pertama kata beliau, gampang rumusnya. Yang pertama adalah ini, cukup makan. Gimana, Bapak Ibu? Makannya cukup, kurang, atau lebih? Ya. Kalau lagi stay at home gini katanya makannya lebih katanya ya. Ya. Nah ini kata sahabat cukup makan. Dan Rasulullah punya rumus, ya. Punya rumus terhadap makan. Apa itu? Coba kirim jawaban di chat Zoom. Apa lauk yang paling enak? Yuk, silakan kirim jawaban di chat Zoom.
Apa lauk yang paling enak? Rendang, daging, yuk, apa lagi? Jengkol dicabein, Masya Allah. Pak Raihan ya. Sambal, lapar, ayam rica-rica. Apa saja yang penting sehat. Berhenti sebelum kenyang, makan setelah lapar ya. Sayuran, sambal plus ikan-ikan, ayam, sate kambing, Masya Allah. Ya, baik, baik. Sop buntut. Ya, sop kambing. Waduh, ini danger juga ini ya. Kalau pakai gini terus ya. Baik, Ibu Mas sekalian. Ternyata kata Rasulullah, ya, lauk yang paling enak adalah lapar. Ya, sekali. Lauk yang paling enak adalah lapar. Ya, siapa tadi yang menulis lapar itu? Oh, ini Pak Sugeng. Ya, Pak Sugeng. Betul sekali. Ya. Lauk yang paling lapar. Kita kalau lagi lapar, makanan bahasanya ya tadi ya bahasa sederhana gitu, bukan sederhana Padang ya. Nasi anget, sambal, ikan peda, itu sudah nikmat betul. Asal lapar. Tapi kalau lagi kenyang, coba bayangin. Pernah nggak kita makan di warung Padang, nasinya banyak, lauknya banyak, kenyang. Ya. Habis itu udah kita kenyang begitu, begah, jalan duduknya aja sampai selonjoran begini. Itu yang punya warung nawarin lagi, masih mau nambah ayam ininya, ayam gorengnya. Udah stop, udah nggak bisa lagi kita makan. Ya. Karena udah tadi laparnya udah hilang, berganti dengan bukan lagi kenyang, kekenyangan. Ya. Nah itu. Jadi lauk paling enak itu lapar. Maka pesan Rasulullah kan gitu ya. Makanlah di saat lapar, berhentilah sebelum kenyang. Nah ini, silakan kita ingat ya. Jadi lapar di sini ada yang nulis gitu ya. Makanlah di saat lapar, berhentilah sebelum kenyang. Makanya orang buka puasa nikmat banget karena lagi lapar gitu kan. Ya. Dan berhenti sebelum kenyang. Orang kalau sudah kekenyangan nggak enak, ya, nggak enak. Maka terus cukup, asal makan cukup saja ya. Oke. Itu syarat pertama untuk sehat bugar. Yang kedua, apalagi? Kata Rasulullah yang kedua. Cukup gerak. Gimana saat pandemi? Geraknya cukup nggak? Ya. Saya khawatir kalau yang terjadi sebaliknya ya. Makannya berlebih, geraknya kurang. Danger itu. Ya. Ini ya. Jadi cukup gerak, olahraga. Ya. Nah ini ya. Nah repot. Kalau sekarang banyak rebahan, repot juga. Makannya sambil rebahan lagi. Makan gak sehat banget sambil rebahan kayak gitu ya. Oke. Dan yang ketiga, jadi tadi cukup makan, cukup gerak, dan yang ketiga adalah cukup istirahat. Ya. Oke. Kita pemaparan sampai jam 11:15. Nanti 15 kemudian kita tanya jawab ya, diskusi ya. Oke. Karena setengah 12 saya harus gabung ke Zoom lain untuk menutup sebuah acara ini ya. Oke, jadi silakan nanti Bapak Ibu kalau ada pengalaman ingin share, ada pertanyaan ingin disampaikan silakan ya. Usai dari bahasan kita ini ya. Nah ini silakan. Kalau 3 poin ini bisa kita siapkan, insya Allah ya, cukup makan, cukup gerak, cukup istirahat, badan sehat bugar. Syarat nomor 2, mu'afan fi jasadihi, dapat. Syarat pertama apa tadi? Hatinya tenang, tentram, fisiknya sehat. Ya, dan sehat bugar tadi ini ya. Silakan batasi makanan, cukup aja ya. Geraknya harus ada. Gimana? Hari ini sudah sempat gerak, sudah sempat berjemur? Nah, nanti kalau belum silakan sempetin bergerak berjemur ya, dan istirahat yang cukup. Istirahat yang paling bagus itu Rasulullah mencontohkan memang menjelang zuhur istirahat yang bagus ya. Kalau dalam bahasa Rasulullah berkailun lah. Itu istirahat sebentar sajalah. Jam 11:30 sampai jam 11 istirahat. 11:30 sampai jam 12 istirahat. Itu sampai sore kita bugar. Itu yang saya alami waktu dampingi anak saya waktu itu di pondok pesantren. Ternyata di pondok pesantrennya punya tradisi seperti itu. Mereka emang bangun jam 4 sudah bangun, sudah aktivitas ya. Terus belajar terus sampai jam 11:30. Begitu 11:30 mereka stop
istirahat. Ada yang istirahat di kelas, ada yang istirahat di masjid, ada yang kembali ke kamar tidur. Nanti jam 12 bangun. Oh, ternyata saya rasakan dengan pola kayak gitu. Habis zuhur itu nggak ngantuk gitu. Sampai sore kita aktivitas seger. Karena sudah ikut tadi. Kailulah, istirahat siang. Ya. Nah, kalau malam juga istirahatnya, tolong. Rasul mencontohkan ba'da isya kita sudah istirahat. Jadi jangan sampai kurang lah. Ya, ada mekanisme fisik, mekanisme tubuh ini. Paling bagus itu jam 10, jam 11. Asal kita sudah nyenyak, itu ada recharge di tubuh kita yang sangat bagus. Ya. Oke. Dan bangun di awal, tadi jam 4 sudah terbangun sehat betul ya. Nah ini ya, nah ini juga pesan Rasulullah, jagalah 5 hal. Jagalah 5 hal sebelum datangnya 5 keadaan. Dan di antara yang saya sebut adalah jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Ya, oke. Baik. Nah yang ketiga kata Rasulullah adalah apa ini? Dia punya makanan di hari itu. Indahu kutu yaumihi, nikmat makanan. Masya Allah. Mohon maaf nih kalau ada yang lapar ngeliat gambar kayak gini ya. Ini pesan Rasulullah tadi ya. Dia punya makanan di hari itu. Ya. Insya Allah. Coba saya mau nanya. Ini karena semuanya gabung di grup ya. Kira-kira ingat-ingat yang ada di kulkas kita dan stok yang ada di dapur kita cukup untuk berapa lama? Coba silakan tulis jawabannya di chat Zoom. Ya, Ibu Bapak sekalian, stok yang ada di kulkas kita atau di dapur kita itu cukup untuk berapa lama itu? Tanpa kita harus belanja keluar. Nah, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, ya. Ada yang seminggu, Masya Allah. Ya. Masya Allah ya. Nah. Tergantung kalau lagi ada tamu 1 hari saja. Mantap ya. Oke. Baik, jadi nah itulah. Ada yang 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu di rumah kita. Sementara Rasulullah menyebut indahu qutu yaumi, dia punya makan untuk hari itu. Jadi kalau hari itu dia punya makanan sudah itu sudah tadi faka nama hijat lahud dunia, bagian dunia sudah ada di ya, Masya Allah ya. Nah ini jadi silahkan ya. Ini makanya kalau kita lihat di surah apa ini ya? Surah Al-Quraisy ya. Allah menyebutkan sebuah ayat yang membuat kita tersedar dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf ya. Yang Allah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Ya, ini nikmat yang Allah berikan kepada kaum Quraisy. Kaum Quraisy tinggal di Mekah, Mekah itu nggak ada sumber daya alamnya. Sumber daya alamnya cuma satu, air Zam-Zam. Tapi gara-gara ada air Zam-Zam di sana, ada Ka'bah, maka semua kabilah yang lewat di jazirah tersebut mampir. Dan dari kabilah tadi, kaum Quraisy bisa mendapatkan kebutuhan mereka. Ya. Masya Allah. Doanya Nabi Ibrahim. Supaya penduduk Mekah diberikan buah-buahan. Sekarang kalau kita di Mekah, Madinah, mau buah-buahan apa saja tersedia begitu banyak ya. Insya Allah. Nah ini ya. Jadi alhamdulillah nikmat makanan ini insya Allah ya. Dan tolong jangan sampai di rumah kita stoknya 2-3 hari, ada bahkan seminggu, sementara tetangga kita ada yang bingung mau makan, mau apa makan hari ini. Kalau kita kan pertanyaannya makan apa hari ini? Tinggal milih. Ya. Tapi mungkin ada tetangga kita, apa makan hari ini? Pertanyaannya. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik, kalau di sekitar kita ada yang kayak gitu dan kita tidak peduli. Ya Allah, itu sebuah kesalahan sangat besar ya. Jadi silahkan mohon yang di rumahnya ada stok cukup, pastikan juga ada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, jangan sampai mereka tergoda
akidahnya gara-gara tidak ada makanan untuk hari itu ya. Masya Allah. Ingat kisahnya Khalifah Umar bin Khattab sewaktu beliau malam-malam apa namanya itu? Kalau sekarang istilahnya apa itu? Datang ke rumah-rumah penduduk belusukan. Ya. Beliau menemui sebuah rumah yang ada anak-anak menangis dan ibunya terus menghibur anak-anak dengan mengatakan sebentar masakannya belum matang. Anaknya nangis sebentar masakan belum matang, tunggu sabar ya. Sampai anak-anaknya kecapean tidur dalam keadaan lapar. Umar menghampiri, ibu dari tadi masak nggak matang-matang, ya? Kenapa? Emang masak apa? Kata ibunya, nggak ada yang saya masak, ini cuma masak batu aja. Yang penting anak saya merasa ibunya kayak masak gitu ya. Kok bisa nggak ada makanan? Iya ini Umar nih khalifahnya nggak beres ini, nggak memperhatikan nasib rakyat miskin kayak saya gini. Dia kenyang di sana, kami kelaparan sekeluarga di sini ya. Nah, si ibu tadi nggak tahu itu Umar di sana ya. Oke, langsung Umar segera kembali ke Baitul Mal, dia ambil makanan di sana, tepung segala macam terigu yang dibutuhkan, lalu dia ajak seorang stafnya untuk ikut bantu bawa-bawa, dan akhirnya mereka datangi rumah tadi, langsung diberikan makanannya tadi, Masya Allah. Umar nggak mau nyuruh orang untuk ngambilin makanan, dia sendiri yang bawa makanan tadi, karena tadi merasa bersalah. Ya, kok ada nasib masyarakatnya yang kayak gini. Ini pelajaran penting buat kita yang tadi stok makanannya lebih daripada 1 hari. Yuk. Pastikan ya, orang-orang terdekat dengan 40 rumah di sekitar kita, jangan sampai ada yang kondisinya tadi ya, bingung, makan apa enggak hari ini mereka gitu ya. Nah, dengan 3 nikmat tadi, kuncinya di sini, faka'an nama hizat lahud dunia, maka sungguh seakan dunia telah dikumpulkan untuk dirinya. Masya Allah ya. Jadi gampang ya bersyukur ya, walaupun pandemi masih bisa bangun pagi, hatinya tenang, fisiknya sehat, punya makanan ya. Oke, sebagai penutup, semoga dengan hadis berikut ini kita semakin mudah bersyukur, semakin ringan bersyukur. Ini hadis Rasulullah, pesan Rasulullah bagi kita. Yang tadi aja dengan hadis ini kita jadi gampang bersyukur. Semoga dengan hadis yang berikut ini semakin mudah kita bersyukur, dan dengannya bahagia makin nempel kepada kita. Apa itu pesan Rasulullah yang berikut ini? Nah, ini pesan beliau. Ya. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian, dan janganlah memandang kepada orang yang lebih tinggi dari kalian. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah sebab hal itu lebih pantas agar kalian tidak merendahkan nikmat Allah. Nah ini, arah pesannya adalah seperti demikian, agar kita tidak merendahkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, semoga dengan satu nasihat Rasulullah ini semakin mudah lisan ini mengucap hamdalah, tanpa harus menunggu nikmat yang besar. Nikmat kecil saja kita terima, bisa bangun tidur itu sudah keluar hamdalah. Ya, menyadari nikmat sehat, nikmat hati tenang, punya makanan, hamdalah, alhamdulillah. Ya, insya Allah kebahagiaan akan nempel kepada kita. Ya, Masya Allah. Baik, Ibu sekalian, demikian untuk kajian kita, dan kembali ini tadi pesan inti Rasulullah ya. Alhamdulillah demikian yang bisa kami sampaikan, dan nanti filenya kami share pada Ustaz Ikhwan, atau mungkin nanti coba saya share di sini ya, biar bisa di-download dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Jazakumullah khairan katsir. Saya kembali kepada Ustaz Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair pada Ustaz Abdul Khairi. Materi yang luar biasa sekali ya. Sederhana, namun untuk mengamalkannya perlu cukup keseriusan ya Ustaz ya. Ya, serius dalam selalu mengingat nikmat-nikmat Allah yang masih ada pada kita ya. Jangan melihat yang tidak ada pada kita. Ya, supaya kita bisa selalu bersyukur. Dan 3 nikmat tadi yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Nikmat keamanan, nikmat kesehatan, dan nikmat makanan. Ya. Baik. Silakan kepada jamaah majelis Taman Surga yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan kepada Ustaz Apud atas materi yang disampaikan, atau mungkin boleh Ustaz
di luar dari tema? Silakan. Ya. Ini sebentar materinya saya share ya. Oh, saya nggak bisa share ya. Nanti saya kirim ke Ustaz WA ya. saja, Ustaz. Ya, ke di WA. grup WA ya. Betul, di grup Ya, WA. di grup WA bisa, Ustaz. Ya. Kan sudah Anda masukin ya. Silakan sambil Ustaz Aput ngirim materi yang disampaikan tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk mengajukan pertanyaan boleh lewat chat. Oh, ini sudah sangat jelas ya. Tidak ada? Sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Ustaz Aput ini? Tentang kunci kebahagiaan ya, adalah bersyukur dan bagaimana cara bisa bersyukur tadi sudah dijelaskan juga oleh Ustaz Aput. Siapa yang nanti bisa bersyukur maka kebahagiaan akan nempel pada dirinya ya, Ustaz Aput tadi. Ya. Ini Ustaz Idwan, ada pertanyaan ini Ustaz Idwan. Ini ada di chat ya. Di chat ya, dari siapa namanya nih? Oh, bagaimana? Hafiz atau siapa ya? Hafiz ya, Umi Hafiz ya. Oh, Masya Allah. Bagaimana penilaian cukup istirahat? Apakah setiap orang itu sama atau berbeda? Betul sekali. Jadi ini berbeda-beda. Ya. Bagi anak-anak memang jamnya harus lebih panjang. Ya. Porsi waktu istirahatnya lebih panjang dibanding kita yang orang dewasa. Nah, kalau orang dewasa, ini pernah saya baca ya, kisah hidupnya Pak Habibie. Beliau semalam itu istirahat cuma 4 jam. Rata-rata jam 11 dia baru tidur, jam 3 sudah bangun. Tapi karena memang pasokan gizinya bagus ya, beliau tetap sehat, segar bugar. Nah, kalau kita yang mungkin pasokan gizinya kadang-kadang ya apa adanya ya, pagi-pagi makanannya nasi uduk gitu ya. Nasi uduk, gorengan, apalagi kerupuk. Ya, maaf, itu kombinasinya kurang bagus sebenarnya untuk pagi hari. Karena nasi uduk, karbo, gorengan, karbo, kerupuk, karbo, pagi-pagi karbo terus kita ya. Itu kalau kemudian setelah itu kerja pakai tenaga, kayak petani harus berangkat ke sawah, itu sehat. Ya. Tapi kalau kita di kota, pagi-pagi dan nasi uduk, gorengan, kerupuk, lalu setelah itu kerja kita banyak duduk, diam, ya wajar kalau kemudian jadi gampang ngantuk. Ya. Nah ini, jadi kembali pada porsi istirahat, silahkan. Saran saya ini banyak juga para ahli menyarankan jam 10 itu sudah tidur. Silahkan jam 10 malam sudah tidur dan tadi bisa terbangun di awal-awal. Kalau yang saya alami ya, usia sudah setengah abad lebih kayak gini, bangun jam 4 itu gampang. Kalau kita jam 10 sudah tidur. Ya. Bangun jam 4 itu gampang. Kalau jam 10 sudah tertidur. Tapi kalau kita lewat tidurnya sampai jam 11, jam 12, itu agak susah tuh bangun jam 4 atau setengah 4. Yang tadi, kami lebih cepat yang kayak gini. Jadi silakan buat teman-teman untuk bisa diatur jam istirahatnya. Ya. Jam 10 sampai jam 4 itu berapa jam? 6 jam ya. Kalau anak-anak kan ada bilang 8, 9, 10 jam untuk mereka istirahat ya. Kalau buat kita ya 6 jam sudah memadai untuk istirahat dan insya Allah sehat segar ya. Nah kemudian ini ada berikutnya dari Ibu Yasmin tentang Qailullah. Untuk anak-anak bagaimana Ustaz? Khawatir mereka kebablasan sholat zuhurnya ya. Ya Qailullah ini betul tadi memang ini contoh dari Rasulullah. Beliau ya antara jam 11 sampai jam 12 pokoknya setengah jam lah paling enggak ya. Menjelang zuhur itu istirahat, dan saya merasakan ini kalau jam segini istirahat ya enak banget itu. Jam segini sampai zuhur ya tentu saja kita ada orang lain di sekitar kita yang akan bangunin ya jelang azan zuhur. Itu saya merasa sampai sore itu nggak ngantuk. Tapi kalau jam segini kita nggak istirahat, nanti habis zuhur, habis makan siang, ngantuk banget itu. Ya. Nah, saya temukan hari-hari ini beberapa perusahaan sudah mulai mengakomodir pola-pola istirahat seperti ini. Jadi diberikan itu jam istirahat itu setengah jam sebelum zuhur diberikan jam istirahat. Dan nanti kemudian berikutnya setengah jam setelah zuhur. Dan saya merasa dengan pola demikian tadi sampai sore, sampai jam 5 sore badan masih seger. Nggak, jam 2 jam 3 itu nggak ngantuk.
Ini pola-pola kayak lah. Nah, kalau untuk anak-anak ya tadi silahkan diatur, ya harus ada yang ngebangunin ya, biar nggak kebablasan sholat zuhurnya ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bu Yasmin. Berikutnya Pak Sugeng, apakah pura-pura bahagia itu diperbolehkan? Pura-pura bahagia untuk membahagiakan orang, silahkan. Ya, ini kan ada beberapa contohnya ya. Bapak-bapak disodorin makanan oleh ibunya anak-anak. Ya. Ternyata maaf, garamnya kebanyakan. Kira-kira bapak-bapak ngomong apa Pak? Ngomong apa adanya atau tersenyum? Ya. Kalau bapak-bapak ngomong apa adanya, tiga kata keluar dari bapak-bapak. Asin banget Bu, cuma 3 kata. Asin banget Bu, ya. Kira-kira ibunya anak-anak jawabnya berapa kata? Ya, silakan ibu-ibu jawab. Ya. Saya yakin ibunya anak-anak, banyak sekali yang akan diungkap itu. Kalau kuota belum habis, belum berhenti. Ya. Apa salah bapak ngomong? Enggak salah. Secara konten betul, emang keasinan. Tapi secara perasaan nyakitin itu. Langsung ibunya ngomong, nggak ngebayangin apa, ibu dari pagi udah sibuk beres-beres rumah, berangkat ke pasar, jalanan macet, di pasar juga panas, desek-desekan, pulang masak, ya, gara-gara garam sedikit diomongin, tidur di luar, langsung kayak gitu. Nah ini kan gara-gara kita tadi terlalu jujur, tapi jujur dalam arti yang mungkin salah secara rasa gitu ya. Saya yakin ada cara yang efektif menyampaikan pesan tanpa harus membuat menyakiti perasaan. Gimana caranya Pak? Nah caranya gini yang pernah disarankan oleh seorang ulama. Nanti malam menjelang istirahat, ya, pijitin kaki ibunya anak-anak, suasana sudah agak enak, bilang sama ibunya anak-anak, Bu, garam lagi murah. Insya Allah dengan cara kayak gini ibunya anak ngerti, ternyata keasinan saya. Besok-besok baik-baik lagi dah gitu ya. Nah, itu insya Allah nggak nyakiti perasaan ngomongnya kayak gitu ya, apalagi suasana enak gitu ya. Ini silakan. Jadi kita pura-pura bahagia saja. Rasulullah kan gitu, kalau ada makanan di rumah dia makan, kalau makanan yang disiapin nggak berkenan ya beliau diam gitu ya, nggak ngomong nyakitin ya. Itulah ya. Jadi silakan Pak Sugeng untuk latihan pura-pura bahagia ya untuk bagian orang gitu ya, Masya Allah ya. Nah ini, kata Bu Rin, pura-pura bahagia itu mungkin, yang susah itu pura-pura langsing, Masya Allah. Ya. Nah, kalau ingin pura-pura langsing, ya tadi katanya kalau ibu-ibu punya kiat, pakai baju yang panjang sampai ke bawah, dan bajunya pakai garis-garisnya yang apa tuh? Yang vertikal, jangan yang horizontal. Ya, katanya garis-garis yang vertikal itu membuat sepertinya pura-pura langsing gitu ya. Baik ya. Nah ini kemudian dari Bu Susiana ya. Kita sudah mencoba bersyukur, tapi masih ada kekhawatiran untuk kehidupan ke depan. Apalagi berpendapat pandemi ini masih akan berlangsung berapa tahun ke depan. Insya Allah ya. Semua Bu Susiana semua agak cemas. Cemas itu boleh, tapi jangan sampai cemas itu membuat kita jadi kehilangan kebahagiaan. Ini ada orang-orang yang panik loh kemarin, Masya Allah, saya juga kesel banget itu ya. Ada orang-orang yang panik, dia sehat tapi ngeborong obat. Padahal itu obat yang dibutuhkan orang yang kena positif COVID. Gara-gara diborong oleh orang yang panik, apa yang akhirnya terjadi? Di pasaran obatnya hilang. Yang ada harganya menjadi sangat mahal. Nah ini gara-gara panik, gara-gara cemas yang berlebihan tadi. Nah kalau kita bahasanya nggak panik tadi, tenang, pesannya siapa tadi, Ibnu Sina, insya Allah nggak akan terjadi fenomena yang kayak kemarin itu ya. Orang-orang yang membutuhkan obat jadi terdapat obat dengan harga yang normal. Kemarin kan obat harganya berapa ya, 200.000 bisa sampai 3 juta, 4 juta. Nah, itu gara-gara stoknya diborong oleh orang-orang yang kepanikan tadi. Nah ini, jadi silahkan cemas boleh, tapi jangan sampai membuat jadi rusak hubungan dengan orang lain, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala jadi rusak gara-gara cemas yang berlebihan. Maaf tadi pesan Imam Ibnu Sina apa tadi? Yang pertama, kepanikan adalah
separuh penyakit. Ya. Kecemasan adalah separuh penyakit. Nah, jadi silakan kita tetap pokoknya sering-sering ngomong alhamdulillah ala kulli hal di mulut dan di hati. Alhamdulillah ala kulli hal. Insyaallah saya yakin rezeki dari Allah itu pasti ada selama kita mau ikhtiar. Ya, walaupun mungkin sekarang jumlahnya enggak seperti yang biasa, tapi alhamdulillah 3 nikmat tadi masih kita dapatkan. Ya, 3 nikmat tadi, ya, hati tenang, sehat, punya makanan, masya Allah. Ya. Jazakumullah. Bu siapa tadi ya? Bu Susiana ya. Oke. Anak-anak susah tidur siang nih, Pak Hekal ya. Kalau anak-anak sekarang sebenarnya agak gampang untuk tidur siang ya. Handphonenya jangan dekat-dekat dengan mereka. Kalau yang sudah pegang handphone atau kalau yang bisa nonton TV, cetrek-cetrek remote, ya remote-nya diambil lah. Ya. Insya Allah mereka kalau sudah nggak ada itu dan kemudian kita conditioningkan biasa untuk diajak istirahat, insya Allah bisa. Ya. Kalau generasi saya sih termasuk yang agak jarang dulu tidur siang ya, karena saya sekolahnya 2 kali ya, pagi SD, sore madrasah gitu kan. Ya paling kita istirahat sebentar di siang hari, tapi setelah itu harus aktif lagi sampai sore ya. Anak-anak sekarang juga alhamdulillah nih saya lihat banyak yang model kayak gitu ya. Sore di SD, pagi SD, sorenya TPA. Nah, relatif mereka memang harus perlu istirahat di siang harinya. Nah, ini mungkin kita yang conditioningkan supaya kita dampingi mereka ya. Nah, ini bila malam hari digunakan untuk ibadah full ya, maka pagi hari mulai ngantuk. Oke, betul sekali. Memang kalau kita ibadahnya malam hari full, ya jelas ngantuk karena ada hak tubuh yang kita zolimi di sana. Maka dari kalau Rasulullah contohkan ya beliau pada Isya sudah istirahat, tapi awal pagi beliau sudah terbangun. Nah, itu udah seger banget. Ya. Ini kalau bapak-bapak ibu yang punya orang tua usia 60-70, itu yang saya lihat orang tua kami usia 60-70 itu bangun jam 3 jam 4 itu sudah sangat terbiasa bagi mereka. Ya. Udah nggak aneh lagi mereka bangun jam segitu, udah nggak ada ngantuknya katanya. Ya. Nah itu setelah itu bisa langsung ya salat malam. Rasulullah juga sama kan biasa terbangun itu sudah sepertiga malam ya, beliau sudah terbangun dan kemudian sudah bisa qiyamul lail. Nanti yang saya juga rasakan, pokoknya kalau bangun jam 4 kemudian aktivitas full, ini jam segini, ini jam 11-an ngantuknya luar biasa. Kalau kita istirahat jam segini sampai jam 12, oh enak banget ya. Nanti setelah jam 12 ke sini, wah itu segar sampai sore. Gitu ya. Nah, ini untuk dia terkiat-kiat ya. Nah, ini dari Pak Sofyan, Masya Allah ya. Mencoba memberi contoh tentang rasa syukur. Ya. Karena bisa jadi kita secara ekonomi bagus ya, sementara sahabat-sahabat kita tadi dalam keadaan yang kesulitan ya. Nah itu betul kata mereka sering kira argumennya, kamu nggak pernah susah seperti saya. Nah ini kata Burin butuh empati untuk menyampaikan nasihatnya. Nah katanya untuk orang-orang seperti ini nasihat yang paling bagus bukan bil qaul tapi bil hal. Ya. Nasihat yang paling bagus untuk orang-orang yang kondisinya sangat berat untuk kehidupan sehari-hari adalah bil hal, dengan bantuan ekonomi. Nah, insya Allah dengan bantuan ekonomi yang kita berikan, didampingi dengan sedikit nasihat-nasihat ringan, insya Allah akan lebih masuk kepada mereka. Nah, jadi dua jalur ya, bil hal dengan bil qaul, itu insya Allah lebih nyambung. Maka silahkan, saya yakin di antara yang membuat kita bahagia adalah bisa berbagi. Bisa berbagi membuat kita bahagia. Ini terasa lah Bapak Ibu yang alhamdulillah ekonominya Allah berikan kecukupan. Berbagi itu bukan mengurangi nikmat kita, tapi malah menambah kebahagiaan bagi kita. Ya, silahkan. Ya, ingat pesan Rasulullah. Ada 9 karakter manusia terbaik. Salah satu karakter Rasul sebutkan adalah khairukum man at'amat ta'am. Yang terbaik di antaramu yang gemar berbagi makanan. Nah, ya. Jadi kita amalkan pesan Rasulullah ini. Yang terbaik di antaramu yang gemar berbagi makanan, bukan berbagi foto makanan.
Tolong hati-hati ya, di grup WA sering kirim-kirim foto makanan. Nah itu harus didampingi dengan makanannya dikirim juga. Ya, Masya Allah. Insya Allah itu makin banyak berbagi, makin bahagia kita. Baik, alhamdulillah Ustaz Ikhwan dan Bapak-bapak lainnya, demikian insya Allah untuk sesi ini. Mohon izin saya diminta bergabung dengan agenda berikutnya setelah ini. Jazakumullah wa khairal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.